Aku, Rina, cewek biasa yang dulu pernah ngerasa hidupku kayak dongeng paling indah di dunia. Waktu itu, setiap pagi bangun tidur, aku langsung senyum karena tahu ada Andi di sampingku. Kami ketemu di kampus, dia cowok populer yang semua cewek incar, ganteng, pinter ngomong, dan punya senyum yang bikin lutut lemes. Aku, cuma mahasiswi biasa yang lebih suka duduk di perpustakaan daripada nongkrong di kantin. Tapi entah kenapa, dia milih aku. 2 tahun pacaran penuh tawa, ciuman curi-curi di tangga kampus, janji-janji manis di bawah pohon Kamboja. Pas lamaranku, aku nangis bahagia sampai mascara luntur. Nikah di usia 23, semua orang bilang kami pasangan sempurna. Aku yakin, ini forever. Awal pernikahan memang manis banget. Andi kerja di perusahaan besar, aku jadi guru SD yang pulang sore sambil bawa cerita lucu anak-anak murid. Kami tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan, sering masak bareng malam-malam, pelukan di sofa sambil nonton drama Korea. Aku suka banget pas dia peluk aku dari belakang waktu aku lagi nyuci piring, bisik, "Kamu yang terbaik buat aku, Rin." Hati aku selalu meleleh. Kami bikin rencana punya anak, beli rumah, liburan ke Eropa. Aku ngerasa hidupku lengkap. Aku bahagia banget, sampai-sampai takut kalau ini cuma mimpi. Tapi lama-lama, mimpi itu mulai retak. Andi sering pulang malam, katanya lembur. Awalnya aku percaya, bikin makan malam, nunggu sampai jam 12. Tapi semakin sering, semakin aku gelisah. Perutku sering mules tanpa sebab, tidurku gak nyenyak. Aku mulai curiga, tapi setiap kali nanya, dia marah. "Kamu gak percaya aku apa, Rin?" "Parno banget sir." Suaranya naik, matanya dingin. Aku cuma bisa diam, takut ribut. Hati aku rasanya diremas-remas setiap kali dia bohong di depan mata. Aku mulai nangis diam-diam di kamar mandi, air mata campur air keran biar gak kedengeran. Sampai suatu malam, aku gak tahan lagi. HP-nya kebuka pas dia mandi. Aku buka chatnya sama cewek bernama Lisa. Bukan chat biasa. Ada foto mesra, kata-kata, "Sayang," yang dulu cuma buat aku, janji ketemu di hotel. Hati aku langsung jatuh ke perut. Dunia kayak berhenti berputar. Aku duduk di lantai kamar, nangis tanpa suara, badan gemetar. Pas Andi keluar dari kamar mandi, aku tunjukin HP-nya. Alih-alih minta maaf, dia malah ngamuk. "Kamu ngapain ngintip HP aku? Ini salah kamu sendiri, Rin. Kamu gak bisa bikin aku bahagia di rumah." Kata-katanya kayak pisau yang nusuk berkali-kali. Aku cuma bisa menangis, merasa bodoh, merasa gak cukup, merasa hancur total. Proses cerai berlangsung cepat, tapi rasanya kayak neraka yang lambat. Pengacara Andi hebat, aku cuma bisa pasrah. Dia ambil hampir segalanya, apartemen, mobil, tabungan bersama. Aku cuma dapat uang tunai secuil yang cukup buat sewa kontrakan kecil. Pas tanda tangan surat cerai, tangan aku gemetar hebat, air mata netes di atas kertas. Hakim nanya, "Yakin, Bu?" Aku cuma bisa angguk, suara hilang. Keluar dari pengadilan, aku berdiri di trotoar, ngerasa kosong. Langit Jakarta abu-abu, hujan gerimis, kayak ikut nangis bareng aku. Yang lebih sakit, keluarga dan teman-teman Andi malah nyalahin aku. "Kamu kurang perhatian, Rin. Makanya Andi cari di luar." Aku cuma bisa senyum kecut, padahal hati aku terluka dalam-dalam. Lisa muncul sebagai pacar baru, cewek cantik, kulit putih, badan langsing, anak pengusaha kaya. Dia pamer foto mesra sama Andi di sosmed, tagar happy together. Setiap lihat postingan mereka, dada aku sesak, napas pendek, kayak ada batu ngeganjal. Aku sering nangis di bantal sampai basah kuyup, berharap besok gak bangun lagi. Setahun setelah cerai, aku mulai coba bangkit. Kerja tetap, punya teman baru, mulai olahraga biar gak tenggelam dalam kesedihan. Tapi setiap malam, dendam itu datang lagi. Aku benci Andi yang buang aku kayak sampah. Aku benci Lisa yang rebut suami orang tanpa rasa bersalah. Aku benci diri sendiri yang dulu terlalu polos, terlalu percaya. Pas undangan pernikahan mereka datang ke rumah orang tua aku, tangan aku langsung dingin. Amplop tebal, tulisan emas, pesta mewah di hotel bintang 5.
Aku buka undangan itu di kamar, baca nama mereka berdua. Air mata netes lagi, tapi kali ini campur amarah. Kenapa mereka bisa bahagia? Kenapa aku yang harus menderita sendirian? Dada aku panas, napas ngos-ngosan. Aku lempar undangan itu ke meja, tapi malah ambil lagi, baca berulang-ulang. Gambar Andi dan Lisa tersenyum lebar di foto prewed. Senyum yang dulu cuma buat aku. Malam itu, aku duduk di balkon kontrakan kecilku, ngerokok yang jarang aku lakuin, lihat lampu kota Jakarta. Hati aku penuh amarah yang membara. Aku gak mau diam aja. Aku gak mau mereka hidup enak sementara aku masih sering bangun tengah malam karena mimpi buruk. Ide gila muncul, aku bakal datang ke pesta itu. Bukan buat ngucapin selamat, tapi buat bikin mereka ngerasain sakit yang sama. Dendam yang selama ini aku pendam, mulai bangkit dan menguasai seluruh pikiran aku. Aku mulai rencanain semuanya dengan hati yang bergetar antara takut dan excited. Pertama, aku harus tampil beda total. Gak lagi Rina yang polos dan pemalu. Aku potong rambut pendek, beli baju-baju ketat yang dulu aku gak berani pakai, latihan makeup sampai mata aku pegel. Setiap kali lihat cermin, aku senyum paksa, ini Rina baru, yang gak akan diinjak-injak lagi. Aku juga mulai cari info tentang Lisa dan Andi. Ternyata Lisa punya rahasia, ayahnya lagi bermasalah bisnis. Andi naik jabatan karena bantuan calon mertua. Setiap nemu info baru, hati aku puas sekaligus sakit. Puas karena ada amunisi, sakit karena ingat pengkhianatan mereka. Aku hubungi Budi, teman lama yang dulu kerja bareng Andi. Dia cerita Andi sering selingkuh bahkan sebelum nikah sama aku. Setiap dengar cerita itu, dada aku sesak lagi, tapi sekarang sesaknya campur semangat balas dendam. Aku kumpulin bukti, screenshot chat lama, foto, rekaman suara Andi yang dulu marah-marah ke aku. Hari demi hari, emosi aku naik turun. Kadang aku nangis lagi ingat masa lalu, kadang aku ketawa sendiri bayangin ekspresi mereka pas lihat aku muncul. Aku latihan pidato kecil di depan cermin, suara aku gemetar tapi semakin kuat. Selamat ya, Andi, Lisa, semoga kalian bahagia. Tapi di dalam hati, aku berbisik, kalian bakal bayar semua ini. Aku bakar foto pernikahan kami dulu di wastafel. Api menjilat kertas, asap naik, kayak dendam aku yang semakin membara. Air mata netes lagi, tapi kali ini air mata kemenangan. Aku gak lagi korban. Aku pemburu sekarang. Besok, aku mulai langkah pertama, belanja dress merah menyala yang bakal bikin semua orang menoleh. Aku gak mau jadi bayangan. Aku mau jadi badai yang menghancurkan pesta mereka. Hati aku berdegup kencang, campuran takut, marah, dan harapan. Andi, Lisa tunggu tanggal mainnya. Aku datang bukan buat nostalgia. Aku datang buat bikin kalian menyesal seumur hidup. Setelah keputusan gila itu muncul di kepala aku malam itu, aku gak bisa diam aja. Hati aku kayak lagi digerayangi api dendam yang semakin panas setiap detik. Aku duduk di meja kecil di kamar, lampu meja menyinari kertas kosong yang aku siapin buat catat rencana. Tangan aku gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena excited campur marah yang selama ini aku pendam. Gak ada jalan mundur lagi, Rin, gumam aku sendiri. Ini bukan cuma balas dendam, ini soal mengambil kembali harga diri yang mereka rampas dari aku. Aku mulai dari nol, kumpulin amunisi kayak prajurit yang lagi siap perang. Setiap langkah yang aku ambil, emosi aku naik turun kayak roller coaster, kadang puas, kadang sedih ingat masa lalu, tapi selalu diakhiri dengan tekad yang lebih kuat. Pertama-tama, aku fokus ke Lisa. Cewek yang rebut Andi dari aku itu, yang sekarang jadi calon istri bahagia. Aku buka laptop, stalk akun sosmednya sampai mata aku pegel. Dia suka banget pamer hidup mewah, foto liburan di Bali dengan bikini seksi, belanja tas branded di mall elit, dan tentu aja foto mesra sama Andi yang bikin perut aku mules setiap liatnya. Senyum mereka di foto itu kayak nyindir aku, lihat, kami bahagia tanpa kamu. Dada aku sesak, napas pendek, air mata hampir netes lagi. Tapi aku tahan, gantiin dengan amarah. Di balik postingan glamor itu, aku nemuin celah. Ada komentar netizen lama yang bilang Lisa pernah selingkuh pas kuliah. Wah, Lisa ini emang player ya, tulis salah satu.
Hati aku berdegup kencang, ini peluang. Aku hubungi teman lama Lisa yang dulu satu kos sama dia. Namanya Tia, cewek tombu yang dulu sering cerita gosip pas kami masih dekat. Aku chat Tia malam itu juga, tangan aku dingin pas ngetik. Tia, lo masih ingat aku? Rina, mantan Andi. Dia balas cepat, dan kami teleponan. Suara Tia di telepon bikin aku flashback ke masa kuliah, waktu hidup masih sederhana. Rin, gue kaget lo hubungin gue. Lo oke aja? Aku cerita singkat, suara aku bergetar pas bilang betapa hancurnya aku setelah cerai. Tia dengerin, lalu cerita panjang lebar. Lisa itu emang licik, Rin. Dia rebut Andi dari lo bukan karena cinta, tapi karena duit. Ayahnya lagi bermasalah sama pajak, bisnisnya goyang. Makanya butuh Andi yang pinter bisnis buat bantu stabilin. Kata-katanya kayak balsem buat luka aku, tapi juga bikin aku marah lebih dalam. Kenapa orang kayak Lisa bisa hidup enak sementara aku struggle sendirian? Tia kasih bukti, email lama yang Lisa kirim ke temennya, ngaku selingkuh sama cowok lain pas lagi pacaran. Gue simpen ini karena dulu gue benci banget sama dia, kata Tia. Aku nangis pelan pas nerima file itu, bukan sedih, tapi lega. Jackpot. Aku simpen bukti itu di flash disk aman, hati aku puas sekaligus pilu ingat betapa aku dulu dibodohi. Selanjutnya, giliran Andi. Mantan suami yang egois itu, yang dulu bikin aku ngerasa gak berharga. Aku tahu kelemahannya, ego tinggi dan suka bohong buat nutupin kesalahan. Setiap ingat kata-katanya dulu, lo gak pantas buat gue, Rin, hati aku kayak ditusuk jarum. Aku hubungi Budi lagi, teman kantor Andi yang dulu naksir aku. Budi ragu pas aku minta tolong akses data kantor. Rin, ini bahaya. Gue bisa kena pecat. Aku cerita panjang, suara aku pecah pas deskripsiin betapa Andi hancurin hidup aku. Dia selingkuh, bohong, ambil semua aset. Gue cuma minta keadilan, Bud. Budi diam lama, lalu setuju. Ternyata Andi korupsi kecil-kecilan di kantor, ambil komisi dari vendor tanpa lapor. Ada dokumen kontrak palsu yang bisa bikin dia dipecat atau bahkan dipenjara. Budi kirim fotokopi via email aman. Pas baca dokumen itu, aku tersenyum sinis, tapi air mata netes lagi. Kenapa aku dulu buta sama sifatnya? Emosi aku campur aduk, dendam, penyesalan, dan kekuatan baru. Dengan amunisi itu, aku mulai susun rencana utama. Di pesta, aku bakal bocorin semua rahasia ini. Tapi gimana caranya? Aku mikir berjam-jam, tidur gak nyenyak karena otak terus berputar. Mungkin lewat video montage yang aku edit sendiri, atau pidato mendadak. Aku beli proyektor kecil di toko online, yang bisa connect ke HP. Bayangin, pas acara lagi romantis, tiba-tiba layar besar nunjukin bukti selingkuh mereka. Hati aku berdegup excited, tapi juga takut. Ide gila muncul, hack sistem sound di hotel. Aku belajar tutorial online sampai pagi, tapi akhirnya nyadar terlalu riskan, bisa berakhir di penjara. Akhirnya, aku putusin cara sederhana, bawa flash disk, kasih ke DJ atau temen yang bisa akses AV room. Ini bakal meledak, gumam aku sambil ketawa kecil, tapi dada aku sesak ingat risiko. Gak cuma bukti, aku juga persiapin penampilan fisik. Aku gak mau datang kayak korban, aku mau mereka lihat Rina yang baru, yang kuat dan seksi. Aku belanja di mall, pilih dress merah ketat yang bikin badan aku kelihatan lebih ramping. Pas nyoba di kamar pas, aku lihat cermin dan nangis. Ini gue? Yang dulu gak berani pakai baju beginian. Rambut aku cat highlight pirang, belajar makeup dari tutorial YouTube sampai jari aku kram. Aku latihan jalan pakai high heels di koridor apartemen, jatuh berkali-kali tapi bangun lagi. Teman aku, Sari, bantu. Dia datang ke rumah, lihat aku lagi makeup. Rin, lo kayak lagi siap jadi artis Hollywood. Mantan lo bakal nyesel banget ninggalin lo. Aku ketawa, tapi dalam hati pilu. Itu tujuannya, Sar. Biar dia ngerasain sakit yang gue rasain. Sari peluk aku, dan aku nangis di bahunya, lepasin emosi yang selama ini aku tahan. Malam-malam aku susun skenario detail. Datang jam 8 malam, pas acara mulai biar gak ketahuan. Masuk lewat pintu belakang, campur sama tamu. Saat toast atau pidato,
Aku muncul, ambil mic, cerita semua. Bayangin ekspresi Andi, wajah pucat, mata melotot. Lisa nangis histeris, makeup luntur. Tamu gosip, wartawan liput. Setiap bayangin itu, hati aku puas banget, kayak beban di dada hilang. Tapi ada risiko besar. Andi bisa usir aku, panggil security, atau bahkan polisi. Aku siapin plan B, kirim bukti anonim ke media sebelum pesta. Biar berita meledak pas acara lagi rame. Aku hubungi wartawan kecil, temen sekolah dulu. Gue punya scoop besar, kata aku, suara gemetar excited. Dia janji eksklusif, dan aku ngerasa powerful. Buat jaga fisik dan mental, aku olahraga setiap pagi, lari di taman dekat rumah. Keringat netes, napas ngos-ngosan, tapi hati aku lebih kuat. Dendam bikin aku fokus, gak lagi nangis sendirian di malam hari. Aku ingat kata-kata Andi dulu, lo gak pantas buat gue, dan itu bikin aku lari lebih kencang, seperti lagi kabur dari masa lalu. 2 minggu sebelum pesta, aku tes rencana. Pergi ke hotel pura-pura survei buat acara lain. Lihat ballroom mewah, catat posisi panggung, pintu darurat. Security ketat, tapi aku bisa nyelip lewat kerumunan. Pas pulang, hati aku berdegup takut, tapi juga bangga. Gue bisa ini, bisik aku. Aku mulai dapat dukungan dari orang-orang dekat. Ortu aku awalnya marah pas aku cerita. Rin, jangan bikin masalah lebih besar, kata mama, matanya basah khawatir. Aku peluk dia, nangis bareng. Gue harus ini. Biar gue bisa move on. Akhirnya mereka paham, meski gak setuju total. Ini perang pribadi, dan aku gak mau mundur. Akhir bab ini, aku siap total. Flash disk penuh bukti digantung di leher, dress merah digantung di lemari, hati membara kayak api yang gak bisa dipadamkan. Setiap malam sebelum tidur, aku bayangin pesta itu hancur, Andi dan Lisa menyesal. Emosi aku naik turun, marah, sedih, puas, takut. Tapi satu yang pasti, aku gak lagi korban. Aku Rina yang baru, siap hancurin mimpi mereka kayak mereka hancurin mimpi aku. Andi dan Lisa, siap-siap aja. Waktu kalian tinggal sedikit. Hari-hari menjelang pesta nikah mereka terasa seperti hitungan mundur bom waktu. Setiap pagi aku bangun dengan dada yang berdegup kencang, campuran antara semangat yang membara dan ketakutan yang menggerogoti dari dalam. Aku tahu ini adalah titik di mana aku gak boleh ada celah sedikit pun. Kalau gagal, aku bakal jadi bahan tertawaan selamanya, mantan istri pahit yang cuma bisa ngomong doang. Tapi kalau berhasil, ya Tuhan, bayangin aja ekspresi Andi dan Lisa pas semuanya runtuh di depan mata mereka. Emosi itu bikin aku tersenyum sendiri di depan cermin, tapi senyumnya getir, karena di baliknya ada air mata yang siap netes kapan saja. Aku mulai persiapan terakhir dari mental. Setiap malam sebelum tidur, aku meditasi sendirian di kamar. Duduk bersila di lantai, lampu dimatikan, cuma ditemani suara AC yang berdengung pelan. Aku tarik napas dalam-dalam, bayangin skenario terburuk. Aku diusir security, tamu-tamu ketawa, Andi menang. Dada aku langsung sesak, napas pendek, tangan dingin berkeringat. Lalu aku balik bayangin skenario terbaik. Mereka hancur, tamu gempar, aku keluar dengan kepala tegak. Hati aku langsung hangat, seperti ada api kecil yang nyala lagi. Lo bisa, Rin. Lo harus bisa, bisik aku pada diri sendiri. Meditasi itu bikin aku lebih tenang, tapi juga bikin aku sadar betapa dalamnya luka yang masih berdarah. Kadang di tengah meditasi, tiba-tiba ingatan lama muncul. Andi peluk aku dari belakang, cium leher aku, bilang, aku cinta kamu selamanya. Air mata langsung netes tanpa permen. Aku biarin mengalir, karena aku tahu kalau aku tahan terus, nanti malah meledak di saat yang salah. Fisik juga gak boleh ketinggalan. Aku tambah intens gym setiap pagi. Lari di treadmill sampai kaki pegel, angkat beban sampai tangan gemetar. Badan aku semakin ramping, bahu lebih tegap, pinggang lebih kecil. Pas nyoba dress merah itu lagi, aku berdiri lama di depan cermin. Ini gue, gumam aku. Gue yang dulu sering pakai baju longgar karena malu badan, sekarang kelihatan seksi, percaya diri. Tapi setiap kali lihat pantulan diri sendiri, emosi campur aduk.
Senang karena akhirnya aku bisa bangga sama tubuh aku sendiri, tapi juga sedih karena dulu Andi sering bilang aku kurang perhatian sama penampilan. Kalau lo lebih cantik, mungkin gue gak cari di luar, katanya waktu itu. Kata-kata itu masih nyantol di kepala, bikin aku marah sekaligus insecure. Aku beli aksesoris tambahan, kalung berlian palsu yang kilauannya kelihatan mahal, anting panjang, sepatu hak tinggi warna emas. Pas nyoba semuanya bareng, aku pose di depan cermin, senyum paksa. Lo bakal nyesel, Andi, bisik aku. Tapi senyum itu cepat hilang, diganti tangis pelan. Aku takut. Takut kalau penampilan ini cuma topeng, dan di dalamnya aku masih cewek lemah yang dia tinggalin. Aku kumpulin tim kecil yang bisa aku percaya. Sari, teman terdekat aku, setuju bantu tanpa pikir panjang. Kami ketemu di kafe kecil dekat rumah, duduk di pojok biar gak kelihatan orang. Aku ceritain rencana lengkap, flash disk penuh bukti, cara masuk hotel, momen yang tepat buat aksi. Sari dengerin sambil matanya melebar. Rin, lo yakin banget? Ini bisa berbahaya. Kalau mereka lapor polisi gimana? Suaranya khawatir, tangannya megang tangan aku. Aku tarik napas dalam, mata aku berkaca-kaca. Sar, gue udah gak ada yang bisa dirusak lagi. Hidup gue udah hancur karena mereka. Ini satu-satunya cara gue buat balik lagi hidup. Sari peluk aku erat, dan aku nangis di bahunya. Nangis karena lega akhirnya ada yang ngerti, nangis karena takut sendirian. Budi dan Tia juga janji bantu dari jarak jauh. Budi bakal kasih info real time kalau ada perubahan di kantor Andi, Tia siap kasih gosip tambahan tentang Lisa kalau dibutuhkan. Kami meet virtual malam-malam, kayak tim mata-mata di film. Setiap selesai meeting, aku ngerasa kuat, tapi pas sendirian lagi, rasa takut datang lagi. Apa gue egois ya? Tanya aku pada diri sendiri. Tapi dendam selalu menang. Aku belajar hal-hal kecil yang bisa bantu rencana. Download app buat kirim pesan anonim, bikin akun fake di sosmed, posting teaser rahasia mereka pelan-pelan. Segera terungkap, pengantin pria punya masa lalu kelam. Aku ketik itu sambil tangan gemetar excited. Setiap posting, jantung aku berdegup kencang, kayak lagi main api. Aku bayangin Lisa panik lihat postingan itu, Andi marah-marah cari siapa dalangnya. Hati aku puas banget, tapi juga ada rasa bersalah kecil. Apa gue jadi orang jahat sekarang? Gumam aku. Tapi ingatan pengkhianatan mereka langsung hapus rasa bersalah itu. 1 minggu sebelum hari H, aku cek kesehatan ke dokter. Badan aku sehat, tapi dokter bilang tekanan darah aku agak tinggi karena stres. Kurangin pikiran, Bu, katanya ramah. Aku cuma senyum kecut. Kalau aja dia tahu apa yang ada di pikiran aku. Pulang dari dokter, aku duduk di taman, lihat anak-anak main ayunan. Tiba-tiba aku nangis lagi. Nangis karena aku dulu juga pengen punya anak sama Andi, tapi sekarang mimpi itu hancur. Kenapa gue yang harus menderita? Bisik aku pada angin. Tapi nangis itu bikin aku lebih kuat. Aku pulang, lanjut latihan pidato kecil di depan cermin. Selamat atas pernikahannya, semoga bahagia seperti yang kalian kasih ke orang lain. Suara aku semakin tegas, meski kadang masih bergetar. Aku tulis surat panjang buat Andi, tapi gak pernah aku kirim. Surat itu penuh kata-kata yang selama ini aku pendam. Betapa sakitnya dihianati, betapa hancurnya aku pas dia pergi, betapa aku benci dia dan Lisa. Aku tulis sampai tangan pegel, air mata netes di kertas. Pas selesai, aku baca ulang, lalu sobek-sobek surat itu. Gak perlu kata-kata lagi, kata aku. Aksi yang bicara. Malam-malam sebelum hari H, aku sering mimpi buruk. Mimpi pesta berjalan lancar, aku dateng tapi gak ada yang peduli, Andi dan Lisa ketawa di depan aku. Aku bangun keringetan, napas ngos-ngosan, tangan gemetar. Aku langsung nyalain lampu, buka flash disk, lihat bukti-bukti itu lagi. Ini nyata. Gue bakal menang, bisik aku biar tenang. Tapi mimpi buruk itu bikin aku lebih siap, lebih waspada. Hari H-1, aku packing semua barang, dress merah yang sudah disetrika rapi, sepatu hak tinggi, makeup kit, flash disk yang aku gantung di kalung biar gak hilang, dan undangan asli yang aku bawa buat jaga-jaga. Aku taruh semuanya di tas kecil hitam elegan. Pas malamnya,
Aku gak bisa tidur. Duduk di balkon lagi, ngerokok sambil lihat langit Jakarta yang penuh bintang palsu, lampu gedung tinggi. Hati aku penuh emosi yang bercampur, marah yang membara, takut yang menggerogoti, sedih yang masih tersisa, tapi di atas semuanya, ada harapan. Harapan bahwa besok, setelah semua ini selesai, aku bisa benar-benar bebas. Bebas dari bayang-bayang Andi, bebas dari Lisa, bebas dari masa lalu yang selama ini mengikat aku. Aku masuk kamar, berdiri di depan cermin sekali lagi. Pakai dress merah itu, makeup tipis, rambut disisir rapi. Ini Rina yang baru, kata aku pada pantulan di cermin. Air mata netes satu tetes, tapi aku hapus cepat. Besok, dunia kalian bakal berubah. Hati aku berdegup kencang, napas dalam, tapi kali ini aku gak takut lagi. Aku siap. Malam itu akhirnya aku tidur juga, meski pendek. Mimpi aku kali ini beda. Aku berdiri di tengah ballroom, semua orang lihat aku, Andi dan Lisa di depan aku, wajah mereka pucat. Aku tersenyum, dan dunia terasa milik aku lagi. Bangun pagi, aku tahu, ini hari yang aku tunggu-tunggu. Hari pembalasan. Hari aku ambil kembali hidup aku. Hari H akhirnya tiba. Pagi itu aku bangun sebelum alarm berbunyi, jam 3 dini hari. Mataku langsung terbuka lebar, jantung sudah berdegup kencang seperti mau lompat keluar dari dada. Aku berbaring sebentar di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba menenangkan napas. Ini hari yang lo tunggu-tunggu, Rin, bisik aku pada diri sendiri. Tapi suara itu terdengar kecil, hampir hilang di tengah gelombang emosi yang menerjang, excited, takut, marah, dan sedikit sesal yang entah dari mana datangnya. Aku bangun, mandi air dingin supaya otak lebih jernih. Air mengalir di kulitku, dingin menusuk, tapi malah bikin aku semakin sadar, ini nyata. Hari ini aku bakal menghadapi mereka berdua. Aku mulai make-up di depan cermin kamar mandi yang berembun. Tangan aku gemetar sedikit pas pegang eyeliner, garisnya hampir miring. Tenang, Rin. Lo udah latihan berbulan-bulan, kata aku sambil tarik napas dalam. Foundation, contour, eyeshadow smoky yang bikin mata aku terlihat tajam dan misterius. Lipstik merah darah yang cocok sama dress. Rambut aku sisir rapi, highlight pirangnya berkilau di bawah lampu. Pas aku pakai dress merah ketat itu, resletingnya naik pelan, aku ngerasain kainnya nempel sempurna di badan. Aku berdiri di depan cermin full body, memandang diri sendiri lama sekali. Cewek di depan aku ini cantik, seksi, percaya diri, bukan Rina yang dulu sering menunduk kalau Andi marah. Tapi di balik senyum paksa itu, ada rasa pilu yang menusuk. Kalau dulu gue kayak gini, apa dia gak ninggalin gue? Pikir aku. Air mata hampir jatuh, tapi aku hapus cepat. Gak boleh nangis sekarang. Makeupnya bakal luntur. Sari jemput aku jam 5 sore. Dia datang pakai mobilnya, matanya langsung melebar pas lihat aku. Ya Tuhan, Rin, lo kayak bintang film. Serius, lo cantik banget. Aku senyum, tapi senyumnya kaku. Kami pelukan lama di depan kontrakan. Lo yakin mau lanjut? Tanyanya pelan. Aku angguk, suara aku serak. Gue harus, Sar. Kalau gak sekarang, kapan lagi? Di mobil, selama perjalanan ke hotel, kami diam aja. Lagu-lagu slow di radio malah bikin suasana semakin tegang. Aku lihat keluar jendela, lampu-lampu Jakarta berlalu cepat. Perut aku mules, tangan dingin berkeringat. Aku pegang flash disk yang tergantung di kalung, sumber kekuatan aku hari ini. Setiap kali sentuh itu, aku ingat bukti-bukti di dalamnya, chat mesra Andi sama Lisa, dokumen korupsi, email pengakuan Lisa. Hati aku langsung panas lagi. Dendam itu seperti bahan bakar yang bikin aku tetap maju. Sampai di hotel bintang 5 itu, parkirannya penuh mobil mewah. Aku suruh Sari parkir agak jauh, biar gak kelihatan. Jantung aku sudah kayak drum yang ditabuh keras. Gue masuk dulu ya, Sar. Lo masuk 10 menit lagi, pura-pura tamu biasa, kata aku. Sari pegang tangan aku erat. Hati-hati, Rin. Gue di sini kalau lo butuh apa-apa. Aku angguk, keluar dari mobil. Udara malam Jakarta lembab, angin sepoi bikin dress aku berkibar sedikit.
Aku jalan ke arah entrance, high heels berbunyi klik-klak di lantai marmer. Setiap langkah, aku ngerasain mata orang-orang menoleh. Ada yang senyum, ada yang melongo. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ngerasa powerful. Tapi di dalam, ada suara kecil yang berbisik, kalau mereka gak peduli gimana? Kalau mereka malah ketawa. Aku masuk lewat pintu samping yang sudah aku riset sebelumnya, menghindari pintu utama yang pasti ada fotografer. Koridor hotel mewah, karpet tebal, lampu kristal berkilauan. Aku campur sama tamu-tamu lain yang datang terlambat. Bau parfum mahal, suara tawa, musik klasik samar dari ballroom. Aku ambil gelas champagne dari waiter yang lewat, pura-pura santai. Tangan aku gemetar sedikit pas pegang gelas, tapi aku minum seteguk biar tenang. Akhirnya aku sampai di pintu ballroom. Nametak di meja depan, pernikahan Andi Olisa. Nama mereka berdua di tulisan emas besar. Dada aku langsung sesat. Ingatan lama banjir datang, pernikahan kami dulu juga di hotel bagus, aku pakai gaun putih, Andi cium kening aku di depan semua orang. Sekarang dia lagi ulang itu, sama orang lain. Air mata hampir netes lagi, tapi aku tahan. Fokus, Rin. Ini bukan buat nangis. Aku masuk pelan. Ballroom megah banget, dekorasi bunga mawar putih dan pink di mana-mana, lampu-lampu gantung kristal, meja-meja bundar dengan taplak satin. Ratusan tamu berpakaian glamor, obrolan riuh, musik live dari band kecil. Aku berdiri di pojok dulu, scan ruangan. Dan akhirnya aku lihat mereka. Andi dan Lisa di panggung kecil depan, lagi foto-foto sama keluarga. Andi pakai tuxedo hitam, tampan seperti biasa, senyum lebarnya yang dulu bikin aku jatuh cinta. Lisa pakai gaun pengantin putih off-shoulder, berlian di lehernya berkilau, rambutnya digelung elegan. Mereka kelihatan bahagia banget. Tangan Andi melingkar di pinggang Lisa, cium pipi istrinya, tunggu, hampir istrinya. Hati aku langsung seperti diremas kasar. Sakit, sakit banget. Napas aku tersengal, tangan aku mengepal kuat sampai kuku menusuk telapak. Kenapa mereka bisa bahagia kayak gini? Pikir aku. Air mata panas menggenang, tapi aku kedip-kedip cepat biar gak jatuh. Amarah langsung naik menggantikan sedih. Gue gak boleh lemah sekarang. Aku mulai jalan pelan, campur sama tamu. Beberapa wajah familiar, teman kuliah, sepupu Andi, rekan kerja. Aku sapa yang aku kenal, senyum manis. Rina? Ya ampun, lo cantik banget. Gak nyangka lo datang, kata Tante Mira, Tante Andi yang dulu baik sama aku. Dia peluk aku, dan aku balas pelukan itu sambil ngerasain dada aku sesak. Iya, Tante. Gak enak kalau gak datang, kan? Jawab aku santai, tapi dalam hati aku ketawa sinis. Beberapa orang lain juga kaget, bisik-bisik. Itu mantan istrinya Andia? Cantik banget sekali. Aku dengar bisikan itu, dan hati aku puas sedikit. Setidaknya penampilan aku berhasil bikin orang notice. Aku dekati panggung pelan-pelan. Andi lagi ngobrol sama teman-temannya, Lisa di samping lagi pose buat foto. Aku ambil posisi dekat, pura-pura lihat dekorasi. Dan akhirnya, Andi menoleh. Matanya langsung membelalak pas lihat aku. Wajahnya yang tadi cerah langsung memucat, mulutnya terbuka sedikit. Erina, katanya pelan, suaranya hampir hilang. Lisa ikut menoleh, senyumnya langsung hilang. Matanya menyipit, wajahnya berubah dari bahagia jadi cemburu dalam sekejap. Aku senyum manis, angkat gelas champagne aku sedikit seperti toast. Selamat ya, Ani, Lisa. Pesta kalian bagus banget, kata aku dengan suara yang aku usahain tenang dan ramah. Tapi di dalam, hati aku berteriak kegirangan. Akhirnya, mereka lihat aku. Mereka kaget. Mereka takut. Andi mendekat pelan, tangannya gemetar sedikit. Lo ngapain di sini, Rin? Tanyanya pelan, suaranya campur marah dan gugup. Lisa ikut mendekat, tangannya mencengkeram lengan Andi erat. Iya, lo diundang siapa? Suara Lisa ketus, matanya penuh curiga. Aku tetap senyum, meski dada aku seperti mau meledak. Undangan datang ke rumah orang tua aku. Masa gak boleh datang ucapin selamat ke mantan suami? Jawab aku santai, tapi nada aku ada sengatan kecil. Andi menelan ludah,
matanya gak berani tatap aku lama-lama. Lisa cemburu banget, wajahnya merah. Aku ngerasain kepuasan yang luar biasa, mereka gak nyaman. Mereka panik. Ini baru awal. Aku mulai fase 1, nyebar gosip kecil ke tamu-tamu dekat. Aku dekati teman lama Andi, cerita santai, Andi dulu sering lembur ya, ternyata lembur sama Lisa. Mereka ketawa canggung, tapi mata mereka langsung lirik ke panggung. Gosip mulai menyebar pelan. Aku lihat Andi dan Lisa mulai gelisah, bisik-bisik. Hati aku berdegup puas, tapi juga ada rasa takut, apa mereka bakal usir aku sekarang? Tapi aku tetap berdiri tegak, gelas champagne di tangan, senyum di bibir. Malam ini baru mulai. Dan aku belum selesai. Aku berdiri di tengah kerumunan tamu, gelas champagne di tangan sudah hampir kosong, tapi aku gak berani minum lagi karena takut tangan semakin gemetar. Musik live masih mengalun lembut, orang-orang tertawa, foto-foto, toast kecil-kecilan. Semua terlihat sempurna, pesta impian yang dulu aku bayangkan untuk diri sendiri. Tapi sekarang, pesta ini milik mereka. Andi dan Lisa masih di panggung, berusaha tersenyum ke tamu-tamu yang mendekat, tapi aku bisa lihat dari sini, bahu Andi tegang, Lisa sering melirik ke arah aku dengan mata menyipit. Mereka gelisah. Dan itu bikin hati aku hangat, hangat karena kepuasan yang selama ini aku idam-idamkan. Gosip kecil yang aku sebar tadi mulai berjalan sendiri. Aku dengar bisik-bisik di meja-meja terdekat. Itu mantan istrinya Andi ya? Cantik banget sekarang. Katanya dulu Andi selingkuh sama Lisa pas masih nikah. Serius? Wah, drama nih. Setiap kata yang samar-samar aku tangkap bikin dada aku berdegup lebih kencang. Bukan takut, tapi excited. Akhirnya orang-orang mulai membuka mata. Akhirnya aku gak lagi jadi penutup cerita yang dibenci. Aku jadi pusat perhatian, meski belum total. Aku melangkah pelan ke arah panggung lagi, high heels berbunyi pelan di lantai marmer. Sari sudah masuk, dia ngasih kode dari jauh. Semuanya aman. Aku angguk kecil. Saatnya mulai fase utama. Acara resmi baru dimulai, MC naik panggung, sambut tamu, cerita singkat tentang cinta sejati, Andi dan Lisa. Kata-kata manis itu bikin perut aku mules. Cinta sejati? Aku hampir ketawa keras. Aku ingat betapa Andi dulu bilang hal yang sama di pernikahan kami. Janji di depan Tuhan, di depan keluarga. Semua bohong. Hati aku panas lagi, amarah yang selama ini aku pendam seperti lahar yang siap meletus. Pasangan pengantin diminta naik panggung lagi untuk first dance. Lagu romantis dimainkan, lagu yang dulu jadi lagu kami, atau theirs. Aku berdiri membeku. Dunia seperti berhenti. Andi peluk Lisa erat, mereka berputar pelan, Lisa sandar kepala di dada Andi, senyum bahagia. Tamu-tamu berdecak kagum, tepuk tangan. Tapi bagi aku, itu seperti tamparan keras di muka. Air mata panas langsung menggenang. Sakit, sakit sekali. Ingatan banjir datang, dulu aku yang dipeluk seperti itu, aku yang disandari ke Palovie, aku yang dijanjikan selamanya. Napas aku tersengal, tangan aku mengepal kuat sampai kuku menusuk telapak. Kenapa gue yang harus lihat ini? Pikir aku. Rasa cemburu, marah, dan sedih bercampur jadi satu, bikin dada aku seperti mau meledak. Tapi justru saat itu juga, dendam aku mencapai puncaknya. Aku hapus air mata yang hampir jatuh, tarik napas dalam-dalam. Cukup, bisik aku. Sekarang giliran gue. Aku melangkah lebih dekat ke panggung, melewati tamu-tamu yang masih asyik menonton dance. Aku dekati beberapa teman lama Andi yang dulu tahu cerita kami. Aku senyum manis, lalu mulai cerita pelan. Lucu ya, dulu Andi sering bilang lembur, ternyata lembur sama Lisa di hotel. Mereka kaget, mata melebar. Serius, Rin? Aku angguk, kasih senyum pahit. Gue punya buktinya kalau kalian mau lihat. Gosip menyebar lebih cepat sekarang. Aku lihat beberapa orang mulai ambil HP, bisik-bisik, lirik ke panggung. Andi dan Lisa selesai dance, tepuk tangan mereda, tapi suasana sudah mulai beda. Ada ketegangan di udara. MC mengumumkan sesi toast. Beberapa orang naik panggung, ayah Lisa, sahabat Andi, sepupu. Kata-kata manis lagi, semoga langgeng, cinta kalian menginspirasi.
Aku berdiri di barisan depan sekarang, gak peduli lagi kalau kelihatan. Andi lihat aku, matanya panik. Lisa pegang lengan Andi erat, seperti takut aku rebut lagi. Aku senyum ke mereka, senyum yang aku latihan berbulan-bulan di depan cermin. Senyum yang ramah di luar, tapi penuh racun di dalam. Pas MC bilang, kalau ada tamu yang mau kasih toast spesial, silakan naik panggung. Ruangan jadi agak rame. Beberapa orang ketawa, nunggu. Aku angkat tangan pelan. Boleh saya? Tanya aku dengan suara manis. MC bingung sebentar, tapi senyum profesional. Tentu, Bu. Silakan naik. Aku melangkah naik panggung, high heels berbunyi klik-klak jelas di mic. Ratusan pasang mata sekarang tertuju ke aku. Jantung aku berdegup sangat kencang, tapi anehnya, aku gak takut lagi. Ada kekuatan baru yang mengalir di nadiku. Aku ambil mic, berdiri di tengah panggung. Andi dan Lisa di samping aku, wajah mereka pucat pasi. Andi mau maju, tapi aku angkat tangan kecil, seperti bilang, tunggu dulu. Halo semua, mulai aku, suara aku tenang meski dalam hati ada badai. Saya Rina, mantan istri Andi. Ruangan langsung hening. Beberapa orang terkejut, bisik-bisik mulai terdengar. Aku tarik napas dalam, lihat flash disk di kalung aku. Saya datang bukan cuma buat ucapin selamat. Saya datang buat kasih hadiah pernikahan spesial. Aku kasih isyarat ke Sari di bawah panggung, dia sudah siap dekat AV room seperti yang kami rencanain. Layar besar di belakang panggung yang tadi nunjukin foto prewed mereka, tiba-tiba berubah. Gambar pertama, screenshot chat Andi sama Lisa pas kami masih nikah. Kata-kata mesra, janji ketemu, foto-foto yang bikin perut aku mules dulu. Ruangan gempar. Orang-orang terkejut, ada yang teriak kecil. Andi langsung maju, matikan ini, suaranya panik. Lisa nangis, tangannya nutup mulut. Tapi aku lanjut. Ini baru awal, kata aku, suara aku semakin kuat. Gambar berikutnya, dokumen korupsi Andi di kantor, email Lisa ngaku selingkuh dulu. Setiap slide muncul, aku jelasin pelan. Andi bilang saya paranoid pas saya curiga. Ternyata benar. Dia selingkuh bertahun-tahun. Lisa tahu saya masih istri sah, tapi dia gak peduli. Ayah Lisa bantu naikin jabatan Andi biar bisnis keluarga selamat. Tamu-tamu mulai ribut. Ada yang rekam pakai HP, ada yang bisik-bisik marah. Ayah Lisa berdiri dari kursi VIP, wajahnya merah padam. Aku lihat Andi, wajahnya seperti orang mati. Matanya merah, tangannya gemetar. Dia maju mau rebut mic, tapi aku mundur selangkah. Lo sudah hancurin hidup gue, Andi. Sekarang giliran lo rasain. Suara aku pecah di akhir kalimat, bukan karena lemah, tapi karena emosi yang akhirnya keluar setelah bertahun-tahun aku tahan. Air mata netes di pipi aku, tapi aku gak hapus. Biarin mereka lihat. Biarin mereka tahu betapa sakitnya. Lisa histeris sekarang, nangis kencang sambil teriak. Lo gila. Lo iri. Keluar dari sini. Tapi suaranya tenggelam di sorak-sorai tamu yang mulai marah. Beberapa tamu perempuan mulai nangis, mungkin ingat cerita serupa. Pria-pria bisnis mulai lirik ayah Lisa dengan tatapan curiga. Aku tarik napas terakhir, mic masih di tangan. Saya cuma mau bilang, selamat menikmati hidup kalian yang dibangun di atas puing-puing hidup orang lain. Semoga karma cepat datang. Aku letakkan mic di panggung, suara dentang keras terdengar. Layar masih nunjukin bukti terakhir. Aku turun panggung pelan, kepala tegak. Tamu-tamu membelah jalan buat aku, ada yang tepuk tangan pelan, ada yang lihat aku dengan kagum. Sari peluk aku di bawah panggung, lo hebat, Rin. Aku nangis di bahunya, nangis karena lega, karena beban yang selama ini aku pikul akhirnya terlepas. Tapi di saat yang sama, ada rasa kosong. Apakah ini akhirnya? Apakah aku sudah selesai? Ruangan sekarang chaos. Andi coba matiin layar, tapi Sari sudah atur biar lo. Lisa duduk di lantai panggung, nangis kencang. Security mulai datang, tapi terlambat, semua sudah lihat. Wartawan yang aku hubungi diam-diam sudah masuk, lampu blitz kamera menyala di mana-mana. Aku jalan ke arah pintu keluar, badan aku ringan seperti terbang. Di belakang aku, pesta impian mereka mulai runtuh.
Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku ngerasa bebas. Ruangan yang tadi penuh tawa dan musik romantis sekarang berubah jadi arena kekacauan total. Layar besar masih memutar selide bukti-bukti itu dalam loop lambat, seperti film horor yang gak ada habisnya. Chat mesra Andi dan Lisa, foto-foto yang seharusnya rahasia, dokumen korupsi, email pengakuan, semuanya terpampang jelas di depan ratusan tamu elit. Suara bisik-bisik berubah jadi gumaman keras, ada yang teriak kaget, ada yang langsung ambil HP buat rekam. Lampu blitz kamera wartawan yang aku undang diam-diam mulai menyala-nyala, bikin suasana semakin panas. Aku berdiri di bawah panggung, badan aku masih gemetar karena adrenalin, tapi ada rasa lega yang luar biasa mengalir di dada. Akhirnya mereka rasain apa yang aku rasain dulu. Andi berusaha matiin proyektor dengan panik. Dia loncat ke belakang panggung, tarik-tarik kabel, teriak ke staf hotel, "Matikan! Cepat matikan ini semua!" Suaranya pecah, gak lagi suara cowok percaya diri yang dulu aku kenal. Wajahnya merah padam, keringat netes dari dahi, tusedonya kusut karena gerakan kasar. Dia lihat ke arah aku sebentar, mata kami bertemu. Di mata itu, aku gak lihat marah lagi. Aku lihat ketakutan. Ketakutan murni. "Rina, lo gila," gumamnya pelan, tapi aku dengar jelas. Hati aku berdegup puas. "Iya, Andi. Gue gila karena lo," balas aku dalam hati. "Dia yang bikin aku jadi begini." Lisa lebih parah. Dia ambruk duduk di lantai panggung, gaun pengantin putihnya yang mahal itu kotor karena air mata dan makeup luntur. Tangannya nutup muka, badan gemetar hebat, nangis kencang seperti anak kecil. "Ini bohong. Semua bohong. Dia iri. Dia gila," teriaknya berulang-ulang, suaranya serak. Beberapa tamu perempuan dekati dia buat tenangin, tapi Lisa dorong mereka kasar. "Jangan sentuh gue." Matanya merah, bengkak, pas lihat aku, penuh kebencian. "Lo puas sekarang, ya? Lo hancurin hidup gue." Aku cuma senyum tipis, meski dada aku sesak lihat dia begitu. Ada bagian kecil di hati aku yang kasihan, tapi cepat banget hilang, diganti ingatan betapa dia rebut Andi tanpa peduli aku lagi hamil harapan. Ayah Lisa, orang kaya yang sombong itu, bangun dari kursi VIP dengan wajah gelap. Dia naik panggung, dorong Andi kasar. "Apa ini semua, Andi? Lo bilang semuanya aman. Lo bilang gak ada masalah?" Suaranya menggelegar, bikin mic feedback nyaring. Tamu-tamu bisnis yang tadi ramah sekarang lirik dia dengan tatapan curiga. "Korupsi? Pajak? Ini beneran?" bisik salah satu di meja depan. Ayah Lisa coba ambil alih mic, "Ini fitnah. Kami akan tuntut." Tapi suaranya tenggelam di sorak-sorai tamu yang mulai marah. Beberapa keluarga Andi mulai ribut, ibunya Andi nangis di pojok, bapaknya diam aja dengan wajah pucat. Security hotel akhirnya datang, 4 orang cowok gede berusaha kendalikan situasi. Mereka dekati aku, "Bu, mohon ikut kami keluar." Aku angkat tangan, "Tenang, saya pergi sendiri." Sari pegang lengan aku, kami jalan pelan ke pintu keluar. Tapi sebelum keluar, aku balik badan sekali lagi. Aku lihat Andi lagi, dia sekarang duduk di panggung, kepala di tangan, bahu turun naik seperti lagi nangis pelan. Lisa masih histeris, dipapah saudaranya. Pesta yang tadi indah sekarang hancur, meja-meja ditinggal, bunga-bunga berantakan, musik mati total. Tamu-tamu mulai keluar satu persatu, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang foto-foto bukti di layar. Pas aku di pintu, seorang wartawan dekati aku. "Bu Rina, komentar dong. Ini balas dendam." Aku senyum, suara aku tenang meski badan masih gemetar. "Bukan balas dendam. Ini keadilan." Kamera blitz lagi, tapi aku gak peduli. Aku keluar dari ballroom, udara malam Jakarta terasa segar di kulit. Sari peluk aku erat di lobi hotel. "Lo hebat banget, Rin. Lo bener-bener lakuin itu." Aku nangis di bahunya, nangis karena lega, karena capek, karena akhirnya beban bertahun-tahun itu terangkat. "Gue takut, Sar. Tapi gue gak nyesel," bisik aku. Di luar hotel, berita mulai menyebar cepat. HP aku bergetar gila-gilaan, notifikasi dari teman, keluarga, bahkan orang asing. "Rin,
Lo di pesta Andia? Gila, viral nih. Aku lihat sosmed, video pidato aku sudah diupload, #pernikahan hancur trending. Komentar banjir, ada yang dukung aku. Akhirnya karma. Ada yang nyalahin, kasihan Lisa. Tapi aku gak peduli. Yang penting, mereka hancur. Malam itu, aku pulang ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Badan capek, tapi hati ringan. Aku duduk di balkon lagi, ngerokok sambil lihat kota. Ingatan pesta tadi muter di kepala, wajah Andi yang pucat, nangis Lisa, ayah Lisa yang marah. Aku tersenyum, tapi senyumnya getir. Lo pikir lo bisa bahagia setelah hancurin gue? Gumam aku. Air mata netes lagi, bukan sedih, tapi penutupan. Klimaks ini adalah puncak dari semua dendam aku. Mereka menyesal sekarang. Bisnis ayah Lisa goyang karena rumor korupsi menyebar, Andi pasti dipecat besok, Lisa ditinggal sendirian di altar yang hancur. Aku matiin HP, tidur dengan damai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Besok, dunia bakal bicara tentang aku. Tapi malam ini, aku menang. Mereka hancur, seperti yang aku janjikan pada diri sendiri. Setelah pesta itu berakhir, hari-hari pertama terasa seperti mimpi yang gak nyata. Aku sering bangun tengah malam, keringetan, takut semuanya cuma hayalan. Takut besok pagi aku masih cewek hancur yang nangis sendirian di balkon. Tapi setiap buka HP, notifikasi berita dan pesan dukungan banjir masuk. Kamu kuat banget, Rin. Akhirnya ada yang berani lawan pengkhianat. Aku baca satu persatu, air mata netes tanpa suara. Bukan air mata sedih lagi. Ini air mata yang campur lega, bangga, dan akhirnya cinta pada diri sendiri yang selama ini hilang. Kabar tentang Andi dan Lisa datang seperti gelombang yang gak berhenti. Andi dipecat keesokan harinya. Budi cerita dengan suara pelan di telepon, dia keluar kantor sambil bawa kardus, Rin. Gak ada yang berani pandang dia. Katanya dia nangis di parkiran. Aku diam dengerin, dada aku sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya aku bisa bayangin dia rasain sakit yang sama seperti yang aku rasain dulu. Sendirian, malu, gak ada tempat lari. Katanya sekarang dia ngumpet di rumah orang tuanya di kampung, HP dimatiin, gak mau ketemu siapa-siapa. Aku pernah mimpi dia nelpon minta maaf, suaranya gemetar, bilang, Rin, gue salah banget. Pas bangun, aku nangis lagi, karena sadar mimpi itu gak akan pernah jadi nyata. Dia terlambat. Terlalu terlambat. Lisa lebih menghancurkan hati aku, meski aku gak mau ngaku. Dia kirim pesan panjang, dia gak keluar kamar berhari-hari. Rin. Nangis terus, gaun pengantin yang mahal itu masih tergantung di lemari, dia sering peluk gaun itu sambil bilang, kenapa harus begini? Ayahnya marah besar, bisnis ambruk, dia disalahin karena pilih cowok salah. Aku baca itu sambil duduk di lantai kamar, lutut ditarik ke dada seperti anak kecil. Air mata jatuh deras. Aku benci dia, benci banget, tapi ada bagian kecil di hati aku yang ingat betapa aku dulu juga pernah peluk gaun pengantin kami, nangis di kamar mandi pas tahu dia selingkuh. Karma itu nyata, bisik aku. Tapi bisikan itu gak bikin aku senang seperti yang aku bayangin dulu. Malah bikin aku sedih, sedih karena ternyata balas dendam gak bikin luka aku sembuh total. Cuma bikin aku sadar bahwa sakit itu bisa menular ke siapa saja. Orang tua aku datang ke kontrakan beberapa hari setelahnya. Mama peluk aku erat begitu pintu dibuka, nangis di bahu aku. Mama takut banget kamu kenapa-napa, Rin. Tapi Mama bangga. Kamu akhirnya berani berdiri buat diri sendiri. Papa cuma diam, tapi matanya basah pas peluk aku. Kami duduk bareng di ruang tamu kecil, makan malam sederhana. Aku cerita semuanya, dari dendam yang membara sampai rasa takut di panggung. Mama pegang tangan aku erat. Kamu udah lewatin neraka, Nak. Sekarang waktunya hidup lagi. Malam itu aku nangis di pelukan Mama seperti anak kecil lagi. Nangis karena akhirnya aku boleh lemah di depan orang yang cinta aku apa adanya. Hidup mulai berubah pelan-pelan. Aku tetap ngajar di sekolah, tapi sekarang setiap senyum anak-anak murid bikin hati aku hangat beneran. Mereka gak tahu apa yang aku lewatin, tapi pelukan mereka pas pulang sekolah seperti obat. Sari dan teman-teman lain jadi keluarga baru aku.
Kami sering nongkrong, ketawa sampai perut sakit, cerita mimpi-mimpi kecil. Aku mulai game lagi, lari pagi di taman, bukan buat balas dendam, tapi buat ngerasain badan aku kuat, hidup, dan milik aku sendiri. Suatu malam, pesan dari Andi masuk lewat nomor baru. Rin, gue tahu lo benci gue. Tapi gue nyesel banget. Setiap hari gue ingat kata-kata lo di pesta itu. Gue hancur, Rin. Gue minta maaf. Aku baca itu berulang-ulang, tangan gemetar, napas tersengal. Air mata jatuh deras ke layar HP. Aku mau balas marah, mau bilang, terlambat, tapi malah aku ketik. Gue maafin lo, Andi. Bukan buat lo, tapi buat gue sendiri. Biar gue bisa lepas. Aku kirim, lalu blokir nomor itu selamanya. Pas itu juga, aku nangis kencang di bantal, nangis karena akhirnya aku bisa memaafkan. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku layak bebas dari belenggu benci itu. Beberapa bulan kemudian, aku ketemu Reza, cowok di game yang sering senyum malu-malu. Kami mulai ngobrol, kopi bareng, jalan pelan-pelan. Dia gak tahu cerita lengkap aku, tapi pas aku cerita sedikit demi sedikit, dia cuma pegang tangan aku erat. Kamu kuat banget, Rin. Dan aku bangga bisa kenal kamu yang sekarang. Kata-katanya sederhana, tapi bikin hati aku meleleh. Meleleh seperti dulu pas Andi bilang cinta, tapi kali ini terasa tulus, gak ada bohong di baliknya. 1 tahun setelah pesta itu, aku berdiri lagi di balkon yang sama. Malam Jakarta masih ramai, lampu-lampu berkelap-kelip. Tapi aku gak lagi pegang rokok atau air mata. Aku pegang secangkir teh hangat, senyum kecil di bibir. Aku ingat Rina yang dulu, yang hancur, yang penuh dendam, yang takut sendirian selamanya. Dan aku nangis lagi, nangis bahagia karena aku sudah jauh banget dari cewek itu. Terima kasih, bisik aku ke langit. Terima kasih karena kamu jatuh terlalu dalam, sehingga kamu belajar terbang tinggi. Mereka hancur total, ya. Andi dan Lisa mungkin masih berjuang dengan penyesalan mereka. Tapi aku sudah sembuh. Aku sudah utuh lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku jatuh cinta lagi, bukan sama orang lain, tapi sama hidup aku sendiri. Ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Awal yang aku pilih sendiri, dengan hati yang sudah gak lagi terluka.